warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama kami, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Musamus Merauke. Perkenalkan, saya Bin Marianto, Saya Nurulisa, saya Laras Indosari, saya Desi Kavian. Saya Adrianus Tamimbontong. Dan saya Ali Nur Widianto. Nah, pada video ini kami akan sedikit membahas mengenai filosofi pendidikan Indonesia. Ya, pendidikan di Indonesia adalah suatu sistem yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan pemikiran generasi muda Indonesia. Filosofi pendidikan Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk pendidikan di Indonesia, di mana meliputi nilai-nilai, tujuan, dan konsep yang dijadikan dasar dalam sistem pendidikan Indonesia. Pada video ini akan dibahas lebih lanjut mengenai filosofi pendidikan Indonesia. Yuk, langsung saja kita simak penjelasan kali ini. Filosofi Pendidikan Indonesia. Latar belakang filosofi pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan Indonesia berasal dari nilai-nilai budaya, agama, dan filsafat yang telah ada sejak zaman prasejarah. Nilai-nilai tersebut masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama dalam pendidikan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga merupakan cara untuk membentuk karakter dan moral. Sejak masa kolonial, pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan besar-besaran. Di bawah kekuasaan kolonial, sistem pendidikan di Indonesia difokuskan pada pelatihan tenaga kerja dan pejabat administrasi. Pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial ini tidak memperhatikan pendidikan moral dan karakter, serta tidak menghargai nilai-nilai budaya dan agama setempat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pendidikan diubah sesuai dengan pandangan masyarakat Indonesia. Filosofi pendidikan Indonesia kemudian dibentuk berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat, serta menghargai perbedaan dan pluralitas. Nilai-nilai filosofi pendidikan Indonesia. Gotong royong. Gotong royong adalah nilai yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Nilai ini mengajarkan tentang kebersamaan, saling membantu, dan saling mendukung antara sesama. Nilai gotong royong juga diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dan saling membantu dalam belajar. Kebersamaan. Kebersamaan adalah nilai yang mengajarkan tentang pentingnya hidup bersama-sama dalam harmoni dan saling menghargai satu sama lain. Sistem pendidikan di Indonesia juga menekankan pada nilai kebersamaan ini dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Kemandirian. Kemandirian adalah nilai yang mengajarkan tentang pentingnya memiliki kemampuan untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan di Indonesia juga menekankan pada nilai kemandirian ini dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengambil inisiatif dan memecahkan masalah secara mandiri. Religius. Nilai religius adalah nilai yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Nilai ini mengajarkan tentang pentingnya menghargai kepercayaan agama dan nilai-nilai moral. Sistem pendidikan di Indonesia juga menekankan pada nilai religius. Siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional yang nama aslinya Raden Mas Suwartiningrat, di mana beliau mempunyai banyak pemikiran atau filosofi tentang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sebagai proses dari pendidikan dalam memberikan ilmu, dan pengajaran itu berguna untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam hal ini, seorang pendidik lebih berperan sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak, sehingga anak tidak salah jalan atau tidak salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan utama pendidikan yaitu untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan yang luas. Agar tujuan utama pendidikan tersebut dapat tercapai, maka sebagai pendidik tentunya berupaya melakukan tugas sesuai dengan semboyan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutuwuri Handayani. Ing Ngarso Suntolodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madyo Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutuwuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dalam filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan pembelajaran berpihak pada murid atau menuntun anak dengan memberikan kebebasan. Namun sebagai pamong juga membawa anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, seorang pendidik harus mendidik anak-anak sesuai dengan tuntutan kodrat alam dan zamannya sendiri, di mana cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 sangat berbeda pada pertengahan dan akhir abad ke-20. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntut kemampuan anak untuk kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi yang baik. Terakhir adalah budi pekerti yang menyelaraskan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, di mana anak dilatih melalui pemahaman kesadaran, mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosial. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan, peserta didik bisa bertanggung jawab dalam mewujudkan kemerdekaan dirinya dan orang lain. Budi pekerti juga melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dalam pembentukan karakter anak. Nah, itu tadi persembahan singkat video dari kami tentang filosofi pendidikan Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan tentunya kami memohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa.